Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan dari menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan kajian Nahwu menggunakan kitab Jurumiyah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang alamat-alamat i'rab jazm. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walil jazmi, dan untuk i'rab jazm, i'rab yang keempat nih ya. Rafa, nasab, jar, jazm, i'rab yang keempat. Alamatani itu punya dua alamat. Ada dua alamat, ada dua tanda pada i'rab jazm. As-sukunu yang pertama adalah sukun, wal hadfu yang kedua adalah pembuangan. Ya, pembuangan ini ya, dimaknakan pembuangan. Jadi ada sukun dan ada pembuangan. Sukun dan pembuangan. Pembuangan apa? Ada pembuangan huruf ilat, ada pembuangan nun. Jadi ada dua pembuangan di situ. Satu pembuangan huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit ya. Alif, wawu, ya. Ya, itu. Kemudian yang kedua pembuangan nun. Kita masuk yang pertama. Nanti satu-satu. Fa'ammas sukunu, adapun sukun, fayakunu, maka sukun itu alamatan, menjadi satu tanda. Lil jazmi, untuk i'rab jazm, fil fi'lil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari'. As-sahihil akhiri, yang sahih akhirnya. Yang akhirnya tidak bertemu apa-apa. Baik bertemu huruf elat maupun domir yang menjadi af'al khamsah, maupun bertemu nun taukid ya, atau ya nun taukid ya. Nah, kalau itu maka alamatnya tidak lagi sukun gitu ya, alamatnya lain. Baik, kita kaji yang pertama ini sukun ya, sukun menjadi alamat i'rab jazm ada di satu tempat saja, yaitu fi'il mudhari yang sahih akhir. Sampai di sini ya. Baik, kita bahas yang ini. Jadi alamat jazm, alamat i'rab jazm ada dua. Ini kurang familiar dengan ini saya. Ini bisa langsung. Oh, nggak bisa. Oh, ini muncul nih. Ah.
Alamatul jazmi ya ada dua. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah al-hadfu atau pembuangan. As-sukun al-hadfu. Nah, pembuangan ada dua, yaitu adalah pembuangan hadfu harfil illah, pembuangan huruf elat. Yang kedua adalah hadfun nuni, pembuangan nun. Kita yang pertama dulu ya dibahas adalah yang sukun. Ya. Nah, sukun menjadi alamatnya i'rab jazm ada di satu tempat saja, yaitu di fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Ya. Pembahasan mengenai fi'il mudhari ya dalam tasrifat ya itu posisinya nomor dua setelah fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kalimat fi'il yang menunjukkan arti saat ini dan yang akan datang. Kalau dari sisi zamannya, zaman sekarang atau yang akan datang. Jadi kata kerja untuk zaman sekarang atau zaman yang akan datang itu fi'ilnya fi'il mudhari. Kalau kata kerja untuk zaman masa lalu, fi'ilnya fi'il madhi. Jadi ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan atau yang akan datang. Yang ketiga fi'il amar yang menunjukkan perintah. Kalau perintah berarti masa yang akan datang. Lakukan berarti kan belum lakukan. Ketika bilang lakukan, maka belum dilakukan. Duduklah, maka sebenarnya belum duduk, mau duduk. Ya, jadi fi'il amar itu juga yang akan datang. Meskipun masanya pendek. Kemudian ciri fisik dari fi'il mudhari adalah ya dimulai dengan huruf mudharaah. Dimulai dengan anaitu. Ya, fi'il yang dimulai dengan salah satu huruf hamzah, nun, ya atau tak ya. Contohnya di sini kalau eh, apa? Nasoro yansuru, Nasoro ansuru ya. Bentar, saya hapus dulu. Hapus dulu. Pulpennya mana nih pulpennya nih? Gambar pulpen nggak ada. Pena. Ya, baik. Ya, di sini fi'il madhi, fi'il madhinya. Ya, fi'il madhi. Nasoro, Nasoro artinya adalah menolong. Jadi sudah menolong Nasoro. Kemudian Nasoro dimulai dengan ansuru. Jadi fi'il mudhari. Maka ini fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya di sini, di bawah ini ya. Fi'il mudhari'nya di sini adalah jadi aduh, ya Allah. Beda ini ya. Agak ada apa namanya? Coret-coret ya. Ansuru. Oh, beda ya.
Saya lupa bawa itunya pulpen. Padahal udah niatan nanti ngaji gitu kan. Tapi nggak ke bawah juga itu. Dan ada alatnya, ada tinggal masukin ke tas ya. Masya Allah. Ingat ngajinya tapi nggak ingat alatnya. Ini karena nggak terbiasa aja sih, bukan masalah apa-apa. Karena saya nggak terbiasa yang ini. Masalah pembiasaan saja. Kayak apa saja kalau terbiasa ya. Tapi kalau Pak Rofik pakai ini lancar Pak ya. Nggak ada coret-coret gitu. Hmm, ya, ini ansuru, ansuru. Jadi nasoro, ansuru. Kalau nun, nansuru, nansuru. Kalau ya, yansuru. Kalau tak, tansuru, tansuru. Jadi nasoronya mati, fi'il mati, ya. Kemudian mudoreknya bisa ansuru, nansuru, yansuru, tansuru. Di depannya hamzah yang artinya aku akan menolong, aku sedang menolong. Nah, nun, nansuru kami sedang menolong atau kami akan menolong. Ya, yansuru dia sedang menolong atau dia laki-laki akan menolong. Tansuru bisa kamu akan menolong atau kamu sedang menolong. Itu artinya seperti itu. Ini ya bagian contoh-contoh dari fiil mudhari. Jadi ciri fisiknya ya fiil mudhari itu kalimat fiil yang dimulai dengan salah satu dari huruf ana itu atau anita yang punya arti kalau hamzah itu adalah aku, kalau nun adalah kami, ya adalah dia, tak adalah engkau. Ya. Kalau artinya bukan itu bukan fiil mudhari, ya. Kalau dimulai dari hamzah tapi artinya bukan aku, ya berarti bukan fiil mudhari, ya. Contohnya akroma. Akroma itu fiil madhi, ya. Dimulai dari hamzah tapi artinya bukan aku menolong, tapi akroma adalah bisa artinya dia, malah dia memuliakan. Mudhari'nya ukrimu. Ya, jadi ya, tapi itu pengembangan ya, itu pengembangan. Ini dasarnya dulu adalah seperti ini. Nah, kalau akhir dari fi'il mudhari' tidak bertemu apa-apa, sahih akhirnya, maka ketika dia jazm alamatnya sukun. Ketika dia rafa alamatnya dhammah, ansuru, yansuru, tansuru, nansuru dan seterusnya. Ketika nasab alamatnya fathah, ketika jazm alamatnya sukun, ya. Jadi contoh di sini tadi, sahih akhir tadi adalah lam yansur zaitun. Zaid tidak menolong atau tidak akan tidak atau belum menolong. Lam yansur zaitun. Ya. Jadi ini fiil, kalimat fiil, i'rabnya jazm. Kenapa? Karena ada pengaruh dari amil jazm ini lam ini. Lam ini yang menyebabkan fiil mudhari dibaca jazm. Alamatnya apa? Sukun. Lam yansur zaitun. Kalau tidak ada lam, yansuru zaitun. Ya, rafa. Jadi gini, kita berikan apa namanya di sini. Kalau rafa, yansuru zaitun. Zaid sedang menolong, ya. Jadi ini domah ini, dia rafa fi'il mudhari sahih akhir, ketika rafa alamatnya domah yang suruh zaitun. Ketika nasab
Jadi tambahin lan. Layan. Suro zaitun. Aduh, ya lama-lama bisa juga nih. Layan suro zaitun, Zaid tidak akan menolong. Ini ada lannya ini. Lan, yan, aduh, sukun ya nonnya ini. Su- su- ya, tidak akan. Yang suro zaitun. Layan suro zaitun. Zaid tidak akan menolong. Zaid menolong, tidak ada lannya. Ya, jadi karena tidak ada lan, tidak ada lam, maka kalau tidak ada amil apapun yang mempengaruhi fi'il mudhari dibaca rafa. Kalau fi'il mudhari tidak ada yang mempengaruhinya, aslinya berarti asli dia dibaca rafa. I- Tidak mesti tidak, karena amil nasab itu ada banyak. Ada ada 10 itu, banyak ya. Jadi bisa supaya, tapi bukan lan, pakai lam biasa. Jadi banyak ada jenisnya macam-macam, ini salah satunya. Salah satunya. Ya, nanti ada pembahasan sendiri, ada pembahasan sendiri di bab sendiri itu nanti ada. Ada pembahasannya. Pernah dibahas tapi lu ini jazm ya, jazm. Ya, jazm ini lam. Contohnya ini lam yan sur zaitun. Lam itu artinya tidak, yang berarti belum, belum. Yansur zaitun. Zaid belum menolong. Yansur. Nah, jadi ini sukun. Ini fathah, ini sukun. Nah, inilah perubahannya. Perubahan yang suru, yang suro, yang sur. Yang suruh di rafa karena tidak ada yang mempengaruhinya, ya ada lan. Jadi dia nasab karena dipengaruhi lan. Kemudian dia ada pengaruh ambil jazim lam, jadi yang sur. Contohnya. Jadi mengenai amil-amil saja, apa saja yang menyebabkan dia nasab, ada babnya tersendiri. Amil-amil apa yang menyebabkan dia jazm, ada babnya tersendiri. Nanti ini saya ambil salah satu contohnya. Baik. Nah ini yang suruh. Kita coba wazan yang lain. Ya, kita coba wazan yang lain. Jadi kalau mudoreknya, eh, kalau madinya di sini ya, madinya Madinya tadi Nasoro, sekarang madinya Doroba. Masya Allah, ini kesoret nih. Doroba artinya memukul. Doroba, memukul. Jadi kalau madi telah memukul, kejadiannya udah berlalu. Mudore, salah satu dari mudore bisa apa saja? Bisa adribu, doroba, adribu, yadribu, nadribu, tadribu. Bisa 4 jenis bisa. Kita ambil salah satu yadribu. Masya Allah. Jadi syarat-syarat gini ya. Jadi saya cukup apa ya, sedih ketika dibilang Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Masya Allah. Luar biasa itu. Bisa gitu ya dia itu ya. Dia bilang apa? Al-Quran itu bahasa Tuhan.
Ya betul itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahasa Tuhan sehingga untuk memahami Al-Qur'an itu tidak perlu bahasa Arab, tapi menyatu dengan Tuhan. Kacau banget. Menyatu dengan Tuhan. Untuk memaknai Al-Qur'an itu menyatu dengan Tuhan. Jadi Sekarpis ini merasa dia menyatu dengan Tuhan, memaknai Quran sembarangan dia. Parah sekali itu. Kalau mengartikan membaca ayat terus diartikan tuh wah sangat membuat jalan sendiri yang itu tanpa kapasitas. Itu diancam oleh Nabi itu. Siapa saja yang memaknai Al-Qur'an dengan pikirannya sendiri, falyatabawa falyatabawa maqdahu ya finnar. Bersiaplah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Itu ancaman Nabi itu berat itu. Ya, karena kita tidak punya kapasitas ilmu yang mumpuni untuk memaknai Al-Qur'an dengan kita sendiri, ya kita ngikut ulama kita ngikut para mufassir yang sudah punya kapasitas gitu. Masya Allah. Tuh, karena belum ini ya. Niat 1000. Niat 1000. Aku memukul. Kami memukul. Dia memukul. Tat, kamu memukul. Nah, mudhari ini ketika rafa, ya ketika rafa, contohnya adalah yadribu zaitun. Jadi dia ya Zaid itu maksudnya. Artinya kalau diartikan berarti Zaid sedang memukul. Yadribu zaitun rafa. Nasab. Nasabnya adalah ini mudhari'nya ya. Nasabnya adalah lan saja pakai lan. Aduh, agak agak ini ya, ada kendala. Akan sama sedang ya beda. Sedang itu sedang. Kalau akan itu belum. Jadi mau. Saya sedang minum berarti ya saya sedang minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau akan minum saya akan makan akan. Ya bisa mudore juga. Iya, bisa sedang bisa akan. Tergantung konteksnya. Tergantung maksud dari penulisnya. Ya. Dan bisa kedua-duanya Pak. Bisa sekarang dan yang akan datang. Itu selama-lamanya berarti. Ini nasab contohnya adalah lan riba zaitun. Lai riba zaitun. Ya, ini fathah ini alamatnya. Kemudian jazm, jar tidak ada karena kalimat fi'il tidak ada i'rab jar. Lam rib zaitun. Ya, lam tidak akan belum Zaid belum memukul. Ini doroba. Contoh lagi misalnya tadi nasoro doroba. Mas, sudah Isa ya dan lain-lain. Contoh dan lain-lain ya. Makin banyak contoh, insya Allah makin makin paham. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.